Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat belajar bersama ayah bunda di rumah. Kali ini Bu An akan menyampaikan pembahasan materi kelas 2, tema 2, subtema 2, pembelajaran 5. Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 2. Dari buku tema 2, bermain di lingkunganku anak-anak. Subtema 2, bermain di rumah teman. Ini ada di halaman 91 sampai dengan 99. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Ibu ke materi halaman 91, ayo bermain peran. Benny dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum berangkat ke rumah Edo, Benny datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama. Peragakan teks percakapan berikut di depan kelas. Ini kalau anak-anak masih di rumah berarti bisa diperagakan di rumah anak-anak ini. Tokohnya yang pertama adalah Benny. Ini kalau teks percakapan anak-anak dipisahkan dengan tanda titik 2. Yang sebelah kiri ini adalah tokoh-tokohnya. Yang sebelah kanan ini adalah percakapannya. Yang dalam kurung ini tindakan yang dilakukan oleh tokoh. Yang pertama adalah Benny. Benny mengetuk pintu. Selamat sore, Bu. Ibu menjawab membukakan pintu. Selamat sore juga, Benny. Silakan masuk. Ini kembali Benny. Terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu. Ini Bu menjawab. Ada, Benny. Sebentar ya, Ibu panggilkan. Udin, ini Benny sudah datang. Ini Udin. Seharusnya di sini Udin datang. Yang datang ini harusnya Udin anak-anak. Ini, Udin datang. Ya Bu, aku sudah siap. Bagaimana Benny, kita berangkat sekarang? Ini Benny menjawab. Baiklah, ayo. Benny dan Udin. Ibu, kami berangkat dulu ya. Ini Bu menjawab. Benny tidak minum dulu. Benny menjawab. Tidak usah Bu, terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya Bu. Ini Ibu menjawab. Iya nak, hati-hati di perjalanan ya. Benny dan Udin menjawab. Iya Bu. Selanjutnya mereka menyalami Ibu. Ibu lanjut ke materi halaman 92 anak-anak. Ayo menulis. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas. Soal nomor 1. Apa isi teks percakapan yang telah kamu perankan? Tentu anak-anak sudah tahu jawabannya. Benny menjemput Udin sebelum berangkat bermain ke rumah Edo. Lanjut ke soal nomor 2 anak-anak. Bagaimana cara Benny bertamu? Tentu anak-anak sudah tahu. Benny bertamu dengan sopan. Dia mengetuk pintu dan mengucapkan salam kepada Ibu Udin. Soal nomor 3, bagaimana sikap Benny menurutmu? Ini tentu saja sikap Benny menunjukkan sikap sopan dalam bertamu. Soal keempat, apa yang dilakukan Benny dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Sebelum berangkat ke rumah Edo, mereka berpamitan kepada Ibu Udin. Lanjut ke materi halaman 93 anak-anak, ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Mari mengajukan pertanyaan sesuai gambar. Permainan apa yang sedang dimainkan Benny dan teman-teman? Mereka sedang bermain tarik-tarikan. Pernahkah kamu bermain permainan tersebut? Tentu anak-anak sudah pernah. Kalau belum pernah, anak-anak bisa mencobanya bersama teman-teman. Ibu lanjutkan ke materi ayo mencoba, amati gambar berikut. Di sini ada gambar Edo dan Benny nih anak-anak sedang bermain tarik-tarikan. Kali ini gurumu akan membimbingmu untuk bermain tarik-tarikan. Dengarkan penjelasan gurumu. Bermainlah sesuai aturan yang telah dijelaskan. Nanti Ibu jelaskan di jawaban pertanyaan anak-anak. Lanjut ke materi halaman 94. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan pengalamanmu dalam bermain. Untuk soal pertama, bagaimana perasaanmu setelah bermain tarik-tarikan?
tentu anak-anak merasa senang. Jawabannya, aku merasa senang. Pertanyaan kedua, bagaimana cara bermain tarik-tarikan? Ini aturan permainannya anak-anak. Pemain dibagi menjadi 2 kelompok sama banyak. Semua anggota saling memegang tangan. Antara 2 kelompok diberi garis batas. Antar kelompok saling menarik setelah diberi aba-aba. Kelompok yang berhasil menarik lawan sampai melewati garis pembatas menjadi pemenang. Soal nomor 3 anak-anak. Apa saja aturan dalam bermain tarik-tarikan? Ini jawabannya, permainan dimulai setelah ada aba-aba. Dan jumlah pemain dalam tiap kelompok harus sama atau seimbang. Jadi ini harus sama atau seimbang anak-anak. Jadi anak tidak boleh anak yang besar-besar semua, kecil-kecil semua, itu namanya tidak seimbang. Soal nomor 4, apa pengalamanmu yang paling berkesan selama bermain tarik-tarikan? Ini tentu anak-anak punya pengalaman yang berbeda-beda. Ini Ibu memberi satu contoh saja. Saya bisa belajar bekerja sama dengan teman satu kelompok untuk menarik lawan sampai melewati garis pembatas. Soal nomor 5, adakah benda yang digunakan dalam bermain tarik-tarikan? Tidak ada anak-anak. Lanjut ke materi halaman 95, ayo membaca. Dengarkan temanmu membaca teks berikut. Ceritakan kembali secara lisan. Ini anak-anak bisa dibacakan ayah, bunda, atau kakak di rumah ini kalau di rumah. Judulnya adalah kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung pada benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Ibu lanjut ke materi halaman 96 anak-anak. Ayo mengamati. Amatilah gambar benda-benda berikut. Lengkapi tabel berikut berdasarkan gambar yang telah kamu amati. Ini untuk nomor 1, nama bendanya di sini sudah ada anak-anak. Nama bendanya adalah meja. Di sini. Ini wujudnya benda padat terbuat dari kayu anak-anak. Di sini ibu tulis benda padat. Lanjut sekarang gambar kedua, sapu di sini anak-anak. Sapu bentuk dan ukurannya tetap. Ini terbuat dari kayu, juga dari sabut atau dari ijuk anak-anak. Ini dari ijuk. Ini sapu berarti wujudnya adalah benda padat. Selanjutnya lemari anak-anak. Di sini ketiga gambar lemari. Gambar lemari. Lemari ini terbuat dari kayu. Wujudnya adalah benda padat. Lanjut ke
Gambar keempat anak-anak, di sini ada minyak goreng. Ibu tuliskan dulu di sini minyak goreng. Minyak goreng ini wujudnya adalah benda cair. Lanjut ke gambar kelima anak-anak, keranjang buah di sini. Ibu tuliskan di sini keranjang buah. Keranjang buah. Keranjang buah ini berarti wujudnya benda padat anak-anak. Biasanya terbuat dari rotan ini. Benda padat. Gambar keenam di sini ada penggaris anak-anak. Di sini ada penggaris. Ibu tuliskan dulu. Ada penggaris anak-anak. Penggaris ini bisa dari plastik, bisa dari logam, kadang juga dari kayu. Ini benda padat wujudnya. Benda padat. Lanjut gambar ke-7, di sini ada air kopi. Di sini ada air kopi. Jangan menulis kopi saja anak-anak ya. Kalau kopi itu buah berarti air kopi. Nih. Air kopi berarti ini benda cair kalau air kopi. Benda cair. Ibu ke gambar ke-8 sekarang anak-anak. Di sini ada gambar susu kental ini. Susu cair, susu kental anak-anak. Ibu tuliskan di sini susu kental. Kalau susu kental ini merupakan benda cair. Lanjut soal nomor 9, di sini ada sepatu anak-anak. Sepatu. Ada sepatu, ini terbuat dari karet, kain, berarti ini benda padat. Ini anak-anak tidak harus susunannya sama seperti ibu ini, boleh dibolak-balik ini. Selanjutnya udara dalam ban di sini. Udara dalam ban, ibu tuliskan di sini. Udara dalam ban sepeda. Sepedanya ibu tulis di sini, tidak cukup anak-anak. Udara dalam ban sepeda ini adalah benda gas. Lanjut gambar nomor 11, kursi anak-anak. Kursi ini bisa terbuat dari kayu, bisa terbuat dari plastik. Ini termasuk benda padat. Lanjut ke gambar nomor 12 anak-anak. Di sini ada gambar sirup di sini. Penulisan yang benar adalah sirup anak-anak. Ini sesuai KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang tepat adalah sirup. Sirup adalah benda cair. Lanjut, ini udara dalam balon anak-anak. Ibu tulis di sini. Udara dalam balon. Udara dalam balon ini termasuk benda gas. Termasuk dalam benda gas. Lanjut di sini, tas anak-anak, gambar tas. Tas bisa terbuat dari plastik, dari kain, ini berarti termasuk benda padat. Anak-anak tentu bisa semua ini. Yang terakhir yang ke-15, simpai anak-anak. Simpai ini bisa terbuat dari rotan, bisa juga terbuat dari plastik. Ini merupakan benda padat. Lanjut ke halaman 98, ayo berdiskusi. Diskusikanlah gambar berikut bersama temanmu. Ini ada gambarnya, ini gambarnya Udin, Beni, Lani, Siti, dan Mei. Sedangkan di sini adalah gambar keluarga Edo. Soal nomor 1, apa yang sedang dilakukan Beni dan teman-teman? Sudah kelihatan anak-anak? Mereka berpamitan kepada keluarga Edo ketika akan pulang setelah bermain di rumah Edo. Nomor 2, pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang Beni dan teman-teman lakukan? Tentu pernah anak-anak. Kalau anak-anak belajar kelompok di rumah teman, kalau mau pulang pasti berpamitan. Soal nomor 3, kapan kita harus berpamitan? Kita harus berpamitan saat hendak bepergian. Saat akan keluar rumah, kita izin kepada orang tua
Saat akan pulang dari bermain di rumah teman, kita juga berpamitan. Menurutmu, mengapa kita perlu berpamitan? Kita perlu berpamitan untuk menjaga sopan santun anak-anak. Kalau kita bertamu di rumah orang, ini saat pulang kita juga harus berpamitan. Selain itu, dan agar orang yang kita tinggalkan mengetahui tujuan kita pergi. Kalau kita akan pergi ke rumah teman, kita berpamitan kepada ayah bunda di rumah, agar ayah bunda di rumah tahu kemana tujuan kita pergi. Lanjut ke materi halaman 99, ayo berlatih. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Ibu mulai dari sikap yang pertama, menyapa dengan senyum. Ini adalah sikap ramah, berarti sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Kita centang anak-anak di sini. Lanjut, ini kita coret boleh. Pamit ketika hendak pergi, ini menunjukkan sikap mematuhi aturan. Kita centang. Ini kita coret boleh. Tidak merapikan peralatan setelah bermain. Kalau setelah bermain seharusnya mainan dirapikan seperti semula. Berarti ini sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Kita silang di sini anak-anak. Lanjut, bermain sampai larut malam. Ini tidak mematuhi aturan ini anak-anak. Ini termasuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Kita silang di sini. Selanjutnya, sikap duduk dengan sopan. Ini menunjukkan sikap yang mematuhi aturan. Kita centang di sini, kita coret. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.